Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik Ibu. Siap mengikuti pembelajaran? Siap. Ya. Baik. Semua sudah mencuci tangan sebelum masuk kelas tadi? Sudah Bu. Sudah Ibu, sudah. Kemudian maskernya sudah? Arya Bu. dipakai yang benar maskernya, Nak. Ya Ibu. Yang bagus, yang rapi. Jaga jaraknya sama teman-temannya, jangan mepet seperti itu duduknya ya. Ya Ibu. Ya, walaupun pandemi sudah mulai menurun, tapi masih ada di sekitar kita. Protokol kesehatannya tetap jaga ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Siapa yang giliran memimpin doa hari ini? Silahkan maju ke depan memimpin teman-temannya. Pak Ketua Bu. Arya Bu. Maria Pak Ketua. Arya, ayo maju ke depan Arya, pimpin doanya. Ya Ibu. Teman-teman, duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Arya. Halo Ibu. Baik, anak-anak, Ibu akan melakukan absensi ya, mengecek daftar kehadiran anak-anak. Ibu panggil, silahkan dijawab hadir jika hadir ya. Lulu? Ada Ibu. Husnul? Hadir Bu. Arya? Hadir Bu. Rizky? Hadir Bu. Kasmiati? Izin Bu. Oh, kenapa izin Rizky? Ada acara keluarga Bu. Iya. Kakaknya nikah Bu. Oh, kakaknya nikah. Selain Kasmiati ada lagi yang tidak hadir hari ini? Tidak ada Bu. Nah, baik, jadi sebelum lanjut ke materi, Ibu akan ajak anak-anak bernyanyi tekotek ayam. Bisa enggak nyanyinya? Ada yang hafal Bisa, lagunya? Mau diiringi dengan videonya atau langsung bernyanyi saja? Diiringi Bu Video Guru. Bu. Iringi, baik. Ibu tampilkan lagu tekotek ayam. Anak-anak mengikuti ya. Ayo kita mulai bernyanyi. Ikut diisi gerakan ya. Nanti diisi gerakan ayamnya ya. Tekotek, tekotek, anak ayam turun tekotek. Anak ayam turunlah tingkat. Anak ayam turun tekotek. Anak ayam turun tekotek. Mati satu tinggal dua. Anak ayam tinggal tiga. Mati satu tinggal Dua. kedua. Mati satu tinggal satu. Ayam mati satu tinggal hidupnya. Sekali lagi. Tekotek. Anak ayam turun tekotek. Tekotek. Anak ayam turun tekotek. Ayam turunlah empat. Mati satu tinggal tiga. Anak Ayam ayam turunlah tiga. mati satu tinggal tinggallah dua.
Kedua, mati satu. Mati satu, Satu. Anak ayam ayam satu. Mati mati satu. satu, hidupnya. Nangis induknya. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Kotek, kotek, kotek. Berkotek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah. Berkotek. Ya. Yeay. Senang nggak nyanyinya? Senang, Bu Guru. Guru. Ya, anak-anak nyanyi lagu apa itu? Aku kotek-kotek. Ya, yang Kotek-kotek. apa yang kotek-kotek? Nah, ayam. Ayam, Bu Guru. Ya. Kemudian dalam lagu itu ayamnya gimana? Di rumah Di kandang, kecil, Bu Ibu. Guru. Tadi ada rumahnya kecil. Ada yang hilang ya? Ya, Ibu. Iya. Ya, jadi dalam lagu itu anak ayamnya hilang, induknya sedih ya. Iya. Sekarang Ibu akan ajak anak-anak melakukan kegiatan literasi. Jadi literasinya kemarin kan kita literasi dengan membaca. Sekarang anak-anak mau membaca lagi atau mau menonton video? Video. Menonton video, Bu Guru. Nah, menonton video. Baik, Ibu akan tampilkan video, diperhatikan baik-baik. Nanti Ibu akan kasih pertanyaan. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah keaktifan ya. Ibu putarkan videonya, dengarkan baik-baik. Lihat teman, itu Mama Angsa sedang kumpul bareng sama anak-anaknya. Yap, angsa memang termasuk hewan yang suka hidup berkelompok dalam satu Arya, keluarga. duduk yang rapi, jangan main-main, nanti tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu Guru loh. Lakukan bersama. Ya, Ibu. Mama antara Mama Angsa dengan anak-anaknya. Dari mulai jalan, makan, hingga berenang. Unggas air berukuran besar yang termasuk dalam famili Anatidae ini termasuk jago berenang loh. Mama Angsa akan menurunkan bakat berenangnya ini ke anak-anaknya. Tuh lihat kakinya yang berselaput, berfungsi sebagai dayung saat mereka berenang. Dijamin mereka nggak akan tenggelam deh pokoknya. Meskipun dalam satu kelompok, biasanya dipimpin satu ekor jantan. Itu tuh, yang di kepalanya ada tonjolan, itulah si angsa jantan. Badannya lebih tegap dan lebih tinggi dibandingkan mama angsa. Tapi tetap saja ya teman, yang mengurus anak-anak, ya tetap mama angsa. Makanya nggak heran kalau papa dan mama angsa saling setia satu sama lainnya. Sifat ini pun diturunkan ke anak-anaknya. Keren, Mak. Nah, kalau yang ini, mama yang gak kalah keren. Sama-sama angsa, tapi berleher pendek alias soang. Teman, kalian dengar suara mendesis itu? Yaps, betul banget. Itu suara mama soang saat mengerami telurnya. Nah, itu kira-kira artinya, jangan ganggu saya, versi soang. GR, nggak diambil telurnya kok, cuma dicek saja kok mama. Dari semua telur yang dihasilkan, nggak semuanya bisa bertahan. Tapi Mama Soang selalu bersikap seakan-akan semua bayinya akan tumbuh menjadi bayi soang.
Mama Soang memang gak pernah pilih kasih, teman. Kasih Mama Soang sepanjang masa. Ngomong-ngomong, bukan hanya Mama Soang yang galak kalau anak-anaknya diganggu. Papa Soang juga akan mengamuk kalau Mama Soang diganggu. Lihat, serangan sasaran Soang dimulai. Terjadi perubahan sikap Papa Soang yang signifikan. Yang tadinya santai kayak di pantai, langsung menjadi agresif. Bermanuver ke posisi menyerang. Gak rela ya Mama Soang dibawa pergi. Waduh, dia berhasil mengatasi. Di rumahnya memelihara ayam. Saya, Saya, Bu. Bu. Oh, Saya, semua Bu. melihara ayam ya? Semua Iya, melihara Bu. ayam. Iya. Banyak nggak ayamnya? Banyak, Sedikit banyak, Bu. Sedikit, Bu Guru. Oh, Rizky sedikit ya. Iya, Ayamnya Bu. ditaruh di mana? Di belakang rumah, Bu Guru. Di belakang rumah. Yang lain ayamnya ditaruh di mana? Di kandang, Ibu. Di kandang, Lulu di kandang. Arya melihara Iya. ayam nggak? Ya, Ibu di kandang, Ibu. Di kandang. Jadi, kenapa ditaruh di kandang ayamnya? Biar nggak lari, Bu, ayamnya, Bu. Biar nggak lari. Terus? Biar nggak kehujanan, Bu. Ya, Husnul ayamnya biar nggak kehujanan ya. Nah, jadi sebagian besar anak-anak pasti sudah tahu ayam itu bentuknya seperti apa, kemudian tinggalnya di mana, kalau dipelihara taruhnya di mana. Jadi semua sudah tahu ayam ya. Untuk pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan ayam. Kemudian, melalui diskusi, anak-anak dapat membuat pertanyaan. Penggambaran pecahan sederhana, misalnya setengah, 1/3, dan 1/4. Kemudian, anak-anak dapat membuat gambar yang sesuai dengan nilai pecahan sederhana. Masih semangat enggak? Semangat, Ibu. Siap, Masih, Bu. Bu. Masih semangat. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tuh. Nah, Nah, Nah. nah. Oh iya, Ibu Guru lupa loh. Kemarin kita belajar apa saja? Ibu Guru lupa menanyakan. Kemarin kita kan sudah belajar bagaimana Ya. kita merawat kelinci dan sudah belajar apa lagi? Mewarnai wortel. Masih ingat enggak dengan pembelajaran itu? Iya, Ibu. Masih, Bu Guru. Ya, masih. Jadi sekarang merawat anak ayamnya, kemarin merawat kelincinya. Ya, jadi masih di tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan ya. Baik. Sekarang anak-anak perhatikan. Di sini ada gambar. Coba dicermati, kemudian disampaikan gambar apa yang anak-anak lihat. Gambar telur, Bu. Telurnya pecah, ada ayamnya. Ya, telurnya pecah katanya Lulu. Terus ada ayamnya. Terus yang Iya. lain. Ada lampu, Di Bu kardus, Guru. Ibu. Oh, ada ayam di kardus, ada lampunya, kata Rizky dan Arya. Ada tempat minumnya juga, Bu. Ada tempat minumnya, kata Husnul. Terus Kasmiati, apa yang dilihat Kasmiati pada gambar tersebut? Telurnya pecah. Oh, telurnya pecah ya. Terus jadi apa telurnya setelah pecah? Jadi Bisa menyimpulkan biar hangat. Ada apa di kardusnya? Ada lampu, Bu Guru. Ada lampu sehingga hangat. Iya. Apa yang kira-kira tahu apa tujuannya supaya hangat itu? Kalau ayamnya kedinginan baru Supaya lahir tidak itu mati, apa yang Bu Guru. terjadi? ayamnya nggak masuk angin, Bu. Oh, ayamnya nggak masuk angin. Ayam juga bisa masuk angin ya? Kemungkinan Ya, Bu bisa, Guru. Bu. Kayaknya Ya. bisa. Anak-anak pernah enggak melihara ayam seperti itu?
Pernah, Bu. Saya beli di pasar malam itu yang warna-warni. Oh iya, mau hidup nggak Lulu semuanya itu? Ada yang mati, ada yang hidup. Nah, Sekarang sudah berarti, jadi ayam goreng, Bu. wah, berarti cara merawatnya itu belum tepat Lulu. Sekarang Oh, silakan gitu. aja anak-anak belajar langkah-langkah cara merawat anak ayam supaya anak ayamnya tetap hidup. Supaya nanti kalau Lulu beli ayam warna-warni bisa hidup, nanti banyak punya ayam goreng ya. Iya, Ibu. Nah, sekarang coba dengarkan cerita Ibu ya. Ada gambar apa di sana? Anak kecil. Anak kecil, Bu, kecil memberi ngapain? makan ayam. Ya, memberi makan ayam. Jadi, nama anak itu adalah Udin. Udin senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari, Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik. Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk hidup. Jadi tadi Lulu sudah merawat anak ayam walaupun beberapa mati ya. Sekarang kita belajar supaya nanti tidak mati anak ayamnya. Dari cerita Udin ini, Ibu akan ajak anak-anak mencermati dari cerita Udin ini. Apa langkah-langkah yang dilakukan Udin untuk merawat anak ayamnya? Siapa yang bisa? Saya Bu Guru. Ya, Rizky. Memberi makan dan minum Bu Ya, Guru. memberi makan dan minum, bagus sekali. Berikutnya, siapa lagi? Saya Bu. Iya, silakan Husnul. Menyiapkan kandang yang bersih. Iya, menyiapkan kandang yang bersih. Kemudian ada lagi yang mau memberikan jawaban? Membersihkan Ibu. kandangnya setiap hari. Iya, Kasmiati membersihkan kandang setiap hari. Betul sekali. Arya tadi mau jawab. Ya, Ibu. Iya. Jadi Ibu memberi makannya sambil senyum, Ibu. Iya, kenapa sambil senyum Arya? Biar ayamnya juga nafsu makan. Iya, ayamnya senyum-senyum nanti sama Arya ya, supaya anak dipatok. Iya, bagus sekali, semua jawabannya benar. Jadi, Udin merawat ayam peliharaannya dengan memberi makan dan minum setiap hari. Setiap hari ya diberi makan minum ya? Iya, Bu. Ya, sama dengan kita ya, setiap hari harus diberi makan dan minum. Jangan 2 hari sekali, nanti mati ayamnya. Kemudian kandangnya harus dibersihkan. Kandangnya kan ada kotoran tuh. Ya, kemudian ada sisa makanan, jadi itu harus dibersihkan supaya enggak bau, ayamnya juga bersih. Nanti kalau kotor anak-anak pasti nggak pengen tuh motong ayamnya dan makan ya. Jadi itu cara-cara merawat ayam sesuai cerita Udin. Sekarang Ibu akan menampilkan langkah-langkah cara perawatan anak ayam. Ini dapat anak-anak praktekkan nanti di rumah ya, misalnya dengan orang tua, kalau misalnya sedang punya anak ayam atau beli anak ayam seperti yang Lulu lakukan. Yang pertama, kalau anak-anak mau melihara ayam, pilihlah anak ayam yang sehat. Banyaknya ayam cukup 2-5. Jangan banyak-banyak dulu ya, karena anak-anak kan masih kecil, belum bisa memelihara yang banyak. Jadi nanti bisa fokus juga kalau meliharanya sedikit ya. Jadi 5 ekor dulu, kemudian siapkan kandang sederhananya dengan kardus bekas. Punya kardus nggak di rumah? Punya Bu. Ya, kardus, misalnya kardus minyak goreng, punya bundanya ya, itu bisa dipakai. Kemudian alasi dengan jerami atau kardus koran agar mudah dibersihkan. Anak-anak tahu jerami enggak? Tahu, Bu. Jerami. Iya, jerami. Itu carinya di mana? Sawah, Ibu. Iya, di sawah ya, supaya. Kenapa dikasih jerami? Dialasin jerami? Supaya apa? Supaya hangat Bu Guru. Ya, supaya hangat dan mudah dibersihkan. Tidak nempel kotorannya. Siapa yang batuk itu? Jaga kesehatannya ya. Iya, Bu, saya batuk. Ya, jaga kesehatannya Lulu. Kemudian Iya.
Berikutnya, lengkapi kandang buatan dengan lampu dan nyalakan terus-menerus selama 3 minggu agar suhunya hangat. Jadi kalau anak-anak belum bisa, boleh minta bantuan sama orang tua untuk memasangkan. Jadi selama 3 minggu itu kan bulunya masih sedikit ya. Gimana bulu anak ayam masih sebelum umur 3 minggu? Belum Halus panas. Bu Guru. Ya, Halus. ya halus. Halus dan lembut. Ya, lucu ya. Jadi dia belum bulunya itu belum bisa melindungi tubuhnya dari kedinginan, sehingga kita perlu menambahkan lampu pada kandangnya. Kemudian lengkapi juga kandangnya dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Jangan ditaruh di luar nanti. Anak ayamnya belum bisa lompat kan? Udah bisa lompat anak ayamnya, Arya? Belum, Ibu. Belum, jadi taruhnya di dalam. Jangan ditaruh di luar, nanti mereka nggak bisa makan, rugi nanti. Sudah dihangatin, sudah taruh di kardus, nggak makan ya mati juga nanti anak ayamnya ya. Berikutnya, airnya itu harus diganti setiap hari. Kalau makannya kan bisa dikasih 2 atau 3 kali sehari. Airnya diganti setiap hari supaya nggak bau, kan bisa aja kena sisa makanan, bisa kena kotoran ayam, jadi setiap hari harus diganti supaya tidak ada bakteri juga. Kemudian, nah ada gambar apa itu yang terakhir gambarnya? Beras Bu Guru. Ya, jadi ayam itu setiap hari diberi makan, diberi biji-bijian, bisa beras, apalagi selain Bu beras. Guru, Bu Guru. Ya. Bu Guru. Kalau bapak saya kasih makan ayam pakai jagung, Bu Guru. Oh iya, bisa Rizky pakai jagung. Boleh. Iya, Bu. Iya, yang lain dikasih makan apa ayamnya? Makanan ayam, ada juga Bu makanan ayam yang dijual itu. Oh iya, Kasmiati dikasih makanan yang dari pabrik yang jadi itu ya? Apa Iya. ya? Tempat saya namanya katul, Ibu, bekatul. Oh iya, bekatul. Kalau di rumahnya Bu Guru namanya carun ya. Ya, jadi beda-beda. Jadi boleh dikasih beras, boleh dikasih jagung, boleh kasih bekatul kalau kayak Lulu ya. Jadi boleh juga dikasih nasi. Ya, kalau untuk padi belum, karena nanti kalau ayamnya sudah lebih besar baru bisa dikasih makan padi. Kemudian simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Kalau anak-anak misalnya di rumah melihara ayam, melihara kucing, mereka suka nggak sama anak ayam? Suka, Bu. Suka. Bukan suka diajak main, nanti dimakan anak ayamnya ya, habis nanti. Iya. Ada nggak yang anak ayamnya pernah dimakan sama anjing kucingnya? Hai, Bu. Iya. Arya ya? Iya, Ibu. Iya, jadi sekarang sudah tahu kan kalau kandang ayam itu harus ditaruh di tempat yang nyaman dan aman supaya nanti tidak dimakan sama anjing kucingnya ya. Setelah 3 minggu anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Kemudian anak ayam setelah 3 minggu kan sudah besar, boleh dikeluarkan dari kandang, boleh dia bermain di luar kandang, sorenya pas dia datang kembali, masukkan lagi ke kandang ayam ya supaya malamnya juga tidak terancam oleh binatang yang lain seperti anjing kucing, nanti kalau ditaruh di luar berbahaya ya. Jadi Sudah boleh digoreng, Bu. iya. Oh, Bu Lulu maunya goreng aja ya, pasti suka ayam ya. Enak Bu ayam goreng. Iya, enak ayam goreng. Tunggu dulu, boleh digoreng tapi masih kecil dagingnya. Oh iya, belum ada dagingnya ya Bu ya. Iya, nanti setelah lewat 1 bulan boleh digoreng ya Lulu ya. Sekarang melihara ayam yang banyak, nanti supaya punya banyak ayam goreng ya. Iya Bu. Ya, jadi tadi apa saja yang dilakukan? Langkah-langkah cara merawat anak ayam. Yang pertama masih ingat nggak? Masih Bu. Ya, jadi Memberi makan dan sebelum memberi minum. makan dipilih nggak anak ayamnya? Pilih kan? Iya Bu. Pilih yang sehat, Bu. Ya, yang pilih yang sehat, kemudian ditaruh di tempat yang nyaman, diberi makan dan minum, diberi ditaruh di tempat yang aman. Ya.
Kemudian salah satu langkah merawat anak ayam pada langkah-langkah yang Ibu Guru jelaskan tadi adalah memberi makan yang cukup. Jangan juga berlebihan ya. Lulu inginnya cepat punya ayam goreng, jangan nanti dikasih makan banyak biar cepat gede. Nah, boleh ya. Jadi pemberian makannya juga tidak boleh berlebihan. Misalnya 1 bungkus makanan untuk diberikan selama 2 hari. Jadi 1 hari itu diberikan berapa? Berapa bungkus? Setengah bungkus, Bu Guru. Setengah bungkusnya, benar sekali Rizky ya. Jadi karena satu bungkus untuk 2 hari, jadi 1 harinya diberikanlah setengah bungkus makanan. Di sini ada angka yang tidak anak-anak pahami. Yang mana? Coba diperhatikan. Itu Ibu ada 1 terus garis terus 2 Ibu. Iya, ada 1, ada garis 2. Ya. Jadi kalau anak-anak mengucapkan setengah sudah bisa, tapi anak-anak belum memahami menulis bilangan pecahan setengah. Baik, hari ini Bu Guru akan ajari anak-anak tentang pecahan sederhana. Jadi nanti anak-anak bisa menulis lambang pecahannya, anak-anak bisa menggambar sesuai dengan lambang pecahan. Sekarang silahkan anak-anak tonton video pembelajarannya. Duduk yang rapi semua. Ya, duduk yang rapi. Silahkan perhatikan video pembelajarannya supaya anak-anak bisa memahami. Hai, berjumpa lagi dengan Ibu Ras. Hari ini kita akan belajar tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan, pembelajaran 3. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas pecahan. Anak-anak silahkan perhatikan. Ada 1 buah alpukat yang masih utuh. Alpukat ini akan kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Setelah kita bagi, setiap bagian alpukat dapat dituliskan dengan lambang pecahan 1/2. Angka 1 mewakili setiap bagian alpukat dan angka 2 mewakili jumlah seluruh potongan alpukat. Jadi tadi belajar alpukat. Bagaimana membuat pecahannya sekarang, Ibu akan ajak anak-anak menentukan bagian gambar yang diwarnai menggunakan pecahan biasa. Sekarang mari kita menentukan bagian gambar yang diwarnai menggunakan pecahan biasa. Gambar yang pertama ada sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. 4 bagian dari persegi panjang tersebut diwarnai dengan warna biru. Bagian persegi panjang yang diwarnai biru bisa ditulis dengan lambang pecahan 4/10. 4 untuk bagian yang diwarnai biru dan 10 untuk keseluruhan bagian persegi panjang. Gambar kedua ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian sama besar. 2 bagian dari lingkaran tersebut diwarnai merah. Sehingga kita dapat menuliskan bagian yang diwarnai merah dengan pecahan 2/8. 2 untuk bagian yang diwarnai merah dan 8 untuk keseluruhan bagian dari lingkaran. Mari kita bermain menghubungkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Pertama, ada sebuah gambar lingkaran. Lingkaran tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Ada 2 bagian yang diwarnai oranye. Bagian yang diwarnai oranye bisa kita tulis dengan pecahan ya 2/4. Berikutnya ada gambar persegi panjang yang dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Ada 8 bagian yang diwarnai pink.
sehingga bagian yang diwarnai pink bisa kita tuliskan dengan lamang-lamang 8/10. Berikutnya, ada gambar lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar. 2 bagiannya diwarnai kuning, sehingga bagian yang berwarna kuning bisa dituliskan dengan lamang pecahan 2/3. Baik, demikian anak-anak untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Iya, anak-anak suka nggak nonton video pembelajaran dari Ibu? Suka, Bu. Suka, Ibu. Nah, bisa memahami sekarang pecahan seperti apa, cara menulisnya seperti apa? Bisa nggak dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, ada yang bertanya dari video pembelajaran yang Ibu sajikan tadi? Ada Tidak nggak? ada, Bu. Oh iya, semua sudah memahami. Sekarang Ibu berikan contoh. Di sini ada contoh. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong kue sama besar. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian yang sama besar. Dalam lamang pecahan ditulis berapa? Kalau Edo memakannya 1 kue, berapa ditulis? 1/10, Ibu. Ya, pintar sekali Rizky, benar. 1/10. Kalau Edo makannya 4 potong. 4/10, Ibu. Iya, bagus Arya. 4/10. Kalau Edo memakannya 5 potong, berapa yang ditulis? Pecahannya 5/10. 5/10, Kasmiati. Semua sudah paham ya dengan penjelasan Ibu tentang pecahan? Iya, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik. Ada yang ditanyakan tentang pecahan? Sudah jelas ya, Arya? Sudah, Ibu. Sudah paham ya? Yang lain sudah Sudah paham jelas, semua ya? Bu. Sudah jelas. Iya, Rizky sudah jelas, yang lain juga sudah. Baik, masih semangat enggak? Masih. Masih, Bu. Sekarang Ibu mau ajak ice breaking. Mau ice breaking enggak? Mau. Nah, sekarang ice breakingnya dengan lagu Kalau Kau Suka Hati. Bisa lagu Kalau Kau Suka Hati? Bisa, Bu Guru. Iya, anak-anak berdiri supaya lebih mudah bergerak ya. Ya, Ibu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Sebentar. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Ikuti nanti Ibu akan menyuruhnya apa. Kau Nah, suka ikuti. hati. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati, sorak hore. Hore. Kalau kau suka Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati, inyak buminya. Ya, Bumi. Nah, kalau kau suka hati, Hati inyak bumi. Bumi. Inyak Neng, lagi buminya. Kalau Kalau kau Suka suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Deng, deng. Nah, tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, Ibu suka sekali anak-anak masih bersemangat. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, jadi lembar kerja untuk anak-anak, bahasa Indonesia dan matematika. Sebelumnya Ibu akan bagi kelompok. Anak-anak mau bagi kelompok sendiri atau mau Ibu bagikan, tapi kelompoknya harus dicampur laki-laki dan perempuannya. campur, yang bagikan? Ibu yang bagikan ya? Ya, Bu. Ibu yang Diundi aja, bagi, Ibu. Ibu bagikan kelompok. Kelompok 1, kita pakai nama hewan ya? Ya, Bu. Nama buah saja, Bu.
materinya kan tentang menyayangi hewan, kita pakai hewannya. Oh. Ya, Bu Guru. Ya, kelompok ayam ketuanya Arya, kelompok angsa ketuanya Lulu, kelompok Iti ketuanya Rizky, kelompok Bebek, Bu. ya Bebek ketuanya Husnul. Ya, jadi sekarang duduk per kelompok, duduk yang rapi, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sudah anak-anak, semua sudah di kelompoknya? Sudah, Bu. Ya, semua sudah di kelompoknya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sebentar, Ibu ambil LKPD-nya dulu. Ya, ini LKPD-nya. Nah, di sini ada sebentar anak-anak. Ya. Di sini ada LKPD, Ibu jelaskan dulu supaya anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik. Untuk LKPD Bahasa Indonesia, nanti anak-anak kerjakan secara berkelompok. Diisi ingat identitasnya, nama kelompoknya disertai dengan nomor absen. Kemudian langkah-langkah untuk pengerjaan LKPD. Jadi sebelumnya anak-anak siapkan dulu alat tulis, kemudian bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya. Yang sudah Ibu bagikan kemarin kan untuk hari ini itu disiapkan. Kemudian silahkan anak-anak diskusikan. Tugas yang didiskusikan yaitu anak-anak Ibu berikan 3 buah gambar. Jadi sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, di sini ada 3 gambar. Kemudian buatlah pertanyaan sesuai gambar, kemudian jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang anak-anak buat. Itu di LKPD Bahasa Indonesia. Sudah paham LKPD Bahasa Indonesianya? Sudah, Bu. Nah, kemudian nanti setelah selesai Ibu beri waktu untuk presentasi ke depan secara bergiliran. Wah, Lulu kayaknya mengantuk ini ya, Lulu. Lulu mengantuk ya? Iya, Bu, ngantuk. Mau Iya. ke belakang cuci muka bentar ya, Bu? Iya, silahkan. Yang lain kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk LKPD matematika, Ibu jelaskan sekaligus nanti anak-anak langsung mengerjakan ya. Setelah mengerjakan LKPD Bahasa Indonesia, anak-anak silahkan mengerjakan LKPD matematika secara mandiri. Boleh tetap duduk di tempatnya masing-masing di kelompoknya, cuman dikerjakan sendiri ya. Jangan menyontek pekerjaan teman ya, karena ini tugas mandiri. Anak-anak akan Ibu berikan 5 buah gambar. Tugasnya anak-anak mewarnai gambar tersebut sesuai dengan lambang pecahan yang ada di atas gambar. Ya, tadi sudah Ibu ajari. Kemudian nanti ini tidak usah dipresentasikan. Ini untuk tugas mandiri. Jadi yang presentasi hanya LKPD Bahasa Indonesia. Bisa dipahami? Ada yang bertanya? Bisa, Bu. Ada yang bertanya tentang pengerjaan LKPD-nya? Tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ya, sekarang silahkan dikerjakan. Ibu berikan waktu 30 menit. Silahkan dikerjakan. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah? Ya. Sudah, Bu. Sekarang silahkan presentasi. Sekarang silahkan presentasi. Siapa yang mau presentasi ke depan? Baik, Bu. Kelompok ayam, Bu. Ya, kelompok ayam dulu presentasi. Silahkan Ibu. kelompok ayam presentasi. Ya, Ibu. Ya, presentasi kelompok ayam.
Baik Ya. teman-teman semuanya, Hmm. di sini saya mewakili kelompok ayam mempresentasikan tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat pertanyaan dan jawaban dari gambar. Iya, sudah bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok ayam. Terima kasih Ibu. Ya, bagus sekali. Sekarang lagi berikutnya kelompok apa yang mau maju? Saya Bu, kelompok itik. Ya, kelompok itik silahkan presentasikan. Halo teman-teman, saya mau presentasikan hasil tugas kelompok saya. Ini tentang pertanyaan dan jawaban, membuat pertanyaan tentang jawaban. Iya, tepuk tangan untuk kelompok itik. Bagus sekali. Iya, semua hari ini sudah presentasi. Kelompoknya semua bagus, hebat semua presentasinya. Kemudian sekarang siapa yang mau menanggapi yang terakhir dari kelompoknya Bebek? Nah, tadi kan semua sudah ditanggapin kelompok Bebek. Coba siapa yang mau menanggapi presentasi yang terakhir setelah semua presentasi tentang kelompok Bebek? Saya, Bu. Ya, ayo. Lulu dari perwakilan kelompoknya, sebutkan nama kelompoknya, kemudian memberikan tanggapan. Saya dari kelompok angsa, Bu. Ya, silakan beri tanggapannya Lulu. Mewakili Untuk kelompok bebek sudah bagus, tapi pertanyaan dan jawabannya kurang lengkap menurut saya, Bu. Iya, kelompok Bebek katanya belum lengkap jawabannya. Nanti belajar lagi dilengkapi ya. Terima kasih, semua sudah presentasi dan sekarang sudah diberikan tanggapan oleh teman kelompoknya yang lain. Baik, anak-anak, sekarang sebelum kita lanjutkan ke kegiatan evaluasi, apakah anak-anak ada yang bertanya tentang materinya hari ini? Tidak ada, Bu. Sudah siap Ibu berikan evaluasi pembelajaran hari ini? Udah siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Sekarang duduk yang rapi. Ibu berikan evaluasinya secara mandiri. Tidak boleh bekerja sama sesuai kesepakatan kita. Evaluasi kerjakan sendiri untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak terhadap materi yang disampaikan ya. Baik, semua dikumpulkan hasil evaluasinya. Ya, Bu. Ya, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis, 20 menit Ibu berikan waktu, tidak boleh molor lagi. Semua mengumpulkan. Setelah mengumpulkan, silakan duduk ke tempatnya masing-masing, duduk yang rapi. Semua sudah mengumpulkan, ada yang belum? Sudah, Bu. Saya belum Bu. Baik, karena sudah selesai evaluasi, Ibu akan ajak anak-anak menyimpulkan. Sebelum Ibu memberi kesimpulan, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Memelihara ayam, Bu. Ya, memelihara ayam. Terus yang lagi satu kita belajar apa? Pecahan, Bu. Bu. Iya, pecahan. Apakah anak-anak memahami kedua materi tersebut? Iya, Ibu. Paham. Paham. Jadi, Ibu akan simpulkan. Ada yang memberi kesimpulan? Ada yang bisa membuat kesimpulannya? Wah, tidak ada. Baik. Nah, nggak bisa. Iya, belum bisa ya Lulu. Ibu yang Iya, belum bisa, Bu. Iya, Ibu yang Nggak berani. Iya, anak berani. Harus jadi anak Iya. pemberani, anak hebat ya. Sekarang Ibu contohkan. Menyimpulkan pembelajaran hari ini, yang pertama kita belajar bahwa ayam itu harus dirawat dengan cara diberi makan dan disediakan tempat yang layak seperti kandang. Kemudian yang kedua, bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan bagian benda. Itu kesimpulan kita hari ini tentang cara perawatan anak ayam dan pecahan. Baik, sebelum Ibu akhiri, anak-anak silahkan nanti Ibu akan berikan pekerjaan rumah, dikerjakan baik-baik di rumah, tidak banyak.
supaya anak-anak tidak lupa apa yang kita pelajari hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, Ibu mau ajak untuk berdoa. Berdoanya diiringi lagu Jari Tangan. Masih ingat nggak lagunya? Sudah ada yang berani ke depan Lupa nggak? ingat Bu Guru. Wah, Rizky lupa-lupa Ibu. inget. Ada yang mau bantu memimpin temannya enggak atau Ibu Guru dulu? Ibu aja. Bu Guru. Itu aja. Hari ini terakhir ya, besok sudah bisa secara bergiliran. Baik, sekarang angkat tangannya. Ya. Sekarang kita berdoa dengan jari tangan. 1, 2, 3, mulai. Satu Jari kanan, satu jari kiri, tiga pun jadi satu. jadilah jembatan. Dua Jari jari kanan, dua dua jari jari kiri, kiri, 3 menjadi 4, jadilah merah. Jekrit. Nah, 3 jari kanan, 3 jari kiri, Dari kiri. tiga pun jadi 6, 6. jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, gabung jadi 8 dulu, jadi 8 di sini. 8 jadilah Kelinci, lompat. 5 jari Kanan, 5 5 jari kiri, gabung jadi berapa? jadi 10. Marilah berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kegiatan hari ini sudah selesai anak-anak. Silakan anak-anak pulang dengan tertib dan rapi. Ingat, kalau belum dijemput jangan keluar area sekolah, tunggu di sekolah dulu. Sampai jumpa besok anak-anak. Selamat siang. Selamat siang siang. Bu. Baiklah, terima kasih Yan Rasmi. Tadi per teachingnya sudah berjalan lancar ya. Dari langkah-langkah pembelajaran yang Ibu sampaikan, RPP-nya sudah jelas sekali dari awal pembelajaran, kegiatan inti sampai kegiatan penutup itu sudah runut sekali. Sedikit di pengelolaan kelas, Ibu. Nah, itu anak-anak untuk biar aktif begitu, bagaimana kalau anak-anak disuruh membacakan materi biar ada masuk keaktifan belajar kelihatan di sana. Jangan gurunya yang membacakan dan baru anak-anak disuruh membacakan, baru yang lainnya disuruh menjawab. Itu saja di kegiatan intinya. Kalau di kegiatan penutupnya tidak ada masalah, sudah runut dan jelas. Mungkin sedikit kalau memang di akhir ada pemberian PR, itu dikasih PR-nya Bu Ayan ya. Kalau di penampilan guru sih sudah bagus sekali. Bu Wayan adalah guru yang berpenampilan oke begitu ya. Dari segi bahasa juga, termasuk gestur tubuh sangat menunjang gitu. Untuk guru yang yang disenangi anak-anak ya, dari segi bahasanya sudah lembut gitu, keibuan gitu ya. Itu ditingkatkan lagi, silahkan nanti di lapangan pengelolaan kelasnya lagi diperbaiki, diaktifkan siswa kembali gitu. Itu saja Bu Ayan. Silahkan dilanjut nanti di lapangan ya. Sukses Bu Dayu. Ini untuk